Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, Dia sangat rindu bertemu dengan kita anak-anaknya. Lebih dari kita anak-anaknya ingin bertemu dengan Dia. Terkadang kita sebagai anak, kita ingin bertemu dengan Papa itu karena kita punya sesuatu, kita punya motivasi, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Kadang-kadang bisa dengan mudah sekali hubungan kita dengan Papa di surga menjadi hubungan yang berbasis kepada kebutuhan. Kita hanya panggil Dia Papa kalau kita butuh. Kita hanya menghampiri Dia ketika kita memerlukan sesuatu daripadanya. Tapi Papa di surga hari ini, dari hatinya Dia berkata, I miss you. Aku rindu memandang wajahmu, aku rindu hanya untuk ada bersamamu. Inilah yang dirasakan oleh Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Ketika dia berkata dalam kesendiriannya dia. Nah ingat, Daud ini adalah anak yang ditolak. Bahkan Daud ini anak yang lahir dari hubungan perjinahan. Daud anak yang mungkin sekarang disebut anak haram. Walaupun tidak ada istilah itu sebenarnya. Yang ada adalah bapak yang haram. Yang ada adalah ibu yang haram. Karena anak tidak pernah meminta kepada ayah atau ibu untuk dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga Daud. Daud tidak minta dilahirkan ke dunia. Dia tidak merencanakan itu. Tapi papa mamahnya lah yang merencanakan itu. Dan ini yang dialami oleh Daud. Dia anak yang tertolak, anak yang dibuang, dibedakan, tidak diperhatikan, tidak dianggap penting. Itu sebabnya ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya Isai, ke rumah papahnya Daud, untuk mengurapi salah satu anak Isai itu menjadi raja, Daud tidak diberitahu apalagi diundang. Daud tidak dilibatkan sama sekali. Isai tidak berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan akan pilih Daud. Isai tidak menganggap Daud qualify, memenuhi syarat untuk menjadi raja. Dan tidak dianggap penting kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Itulah yang dialami oleh Daud. Makanya dalam Mazmur pasal ke-27 ayatnya yang ke-10 dia berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Bisa saudara rasakan hatinya Daud di sini? Ketika dia menulis Mazmur ini, dia betul-betul dia merasa ditinggalkan. Dia merasa tidak punya siapa-siapa. Yang dia punya adalah 2-3 ekor kambing domba itu. Sahabatnya dia, temannya dia itulah 2-3 ekor domba itu. Jadi ketika dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, koma, bukan titik. Namun Tuhan itu menyambut aku. Jadi ada satu roh yang bisa dengan mudah menghampiri kita, mengikat dan membelenggu kita. Namanya roh itu adalah roh yatim piatu. Roh yatim piatu ini bisa dialami oleh siapa saja. Bukan saja mereka yang memang lahir sudah di panti asuhan, tidak kenal ayah ibunya. Tetapi bisa sekali seorang anak yang punya ayah ibu yang lengkap tetapi mengalami sindrom yatim piatu ini.
Karena mungkin ayah tidak berfungsi, ibu tidak berfungsi. Atau ayah dan ibu jarang hadir ketika anak itu membutuhkan mereka. Atau ayah ibu yang abusive, yang menolak, melecehkan, membedakan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Sementara yang lain kakak-kakaknya mereka sekolah militer, sekolah yang baik, disiapkan masa depannya untuk jadi pemimpin hebat. Daud hanya dipercaya di padang dengan 2-3 ekor domba. Dan itulah yang Daud rasakan. Dia berkata bahwa dia merasa ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Dia merasa orang yang justru paling penting yang dia butuhkan saat-saat pertumbuhannya dia, itu meninggalkan dia. Nah, hari ini begitu banyak anak-anak dalam generasi hari ini, mereka yang hidup ditolak oleh ayah ibunya, ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh orang-orang sekelilingnya. Dan ini menjadi akar persoalan dalam generasi ini. Kenapa generasi muda lari ke drug, lari ke seks bebas, lari kepada kenakalan, kerusuhan, kriminalitas anak remaja. Akarnya adalah ini. Karena mereka anak-anak yang tidak diterima, anak yang defisit kasih sayang di dalam keluarga. Daud adalah anak yang seperti itu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun itu koma. Namun Tuhan menyambut aku, namun Tuhan yang adalah papaku mengadopsi aku menjadi anaknya dan milik kesayangannya. Sehingga walaupun Daud anak yang dibuang, ditolak, tapi Daud dia menjadi pribadi yang bertumbuh berkembang dengan hebat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa walaupun ayah ibunya meninggalkan dia, Tuhan itulah yang menjadi pengganti. Tuhan menjadi ayah, menjadi sumber dan penopang hidupnya. Tetapi Tuhan juga menjadi penopang kehidupannya dia. Di saat-saat dia lemah, Tuhanlah yang menopang hidupnya dia. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya hari ini. Apapun keluargamu, mungkin kau lahir sudah tidak kenal ayah ibumu, ketahuilah ini. Itu bukan alasan untuk saudara kemudian hancur, gagal, dan tidak menghidupi panggilan dan tujuan hidupmu. Karena ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau menjadi ciptaan yang baru. Tuhan mengangkatmu menjadi anak kesayangannya. Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dia menjadi Bapa bagi kehidupanmu. Sebagaimana Daud menang, sebagaimana Daud diangkat Tuhan dari latar belakang anak yang ditolak, demikian juga saudara bisa naik ke puncak, bisa menghidupi tujuan panggilan hidupmu. Sebab engkau punya Papa yang kekal, yang mencintaimu, menerimamu, mengasihimu, dan punya rencana yang hebat dan dahsyat bagi masa depanmu. Selalu ingat ini, dia Papa yang selalu ada untukmu, kapanpun dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga mengasihi dan mencintaimu tanpa syarat. God bless you.